Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal hatim lima sabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita saat ini akan melanjutkan lagi ngaji kitab Al-Akhlaq lil Banat, masih pada muqaddimah, dan kita masuk pada poin nomor 6 as-sadis ya, atau sadisan. Baik, lihat bukunya, lihat kitabnya di halaman 3 ya. Kita sama-sama sudah halaman 3 untuk Al-Akhlaq lil Banat jilid 3. Wa qala Hakim, berkata seorang bijak, fi sa'atil akhlaki, ya, tentang memuji akhlak, ya, tentang akhlak-akhlak terpuji. Kunuzul arzaki, di mana akhlak itu adalah kunuz, kanzun, kanzani, kunuzun, yang artinya adalah perbendaharaan. Jadi al-akhlak kunuzul arzak, yaitu perbendaharaan rizki. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, man sa'a khuluquhu daqa rizquhu. Siapa yang buruk akhlaknya, daqa rizquhu, sempitlah rizkinya. Wa adzaba nafsahu, dan ia pun menyiksa dirinya. Faya'isu daiman ma'an nasi, maka dia akan hidup selamanya dengan manusia, pipitanin wa adawatin, dalam lumuran fitnah dan permusuhan-permusuhan, wa munaza'atin, dan pertengkaran, wa khusumatin, dan perselisihan. Wa tadiku alaihil ardu, maka bumi ini akan menjadi sempit, bima rohubat. Jadi bumi ini akan menjadi sempit bagi dirinya. Wa maqala syair, berkata penyair, la amruka madaqat biladun bi ahliha walakinna ahlaqar rijali tadiqu. Demi hidupmu, tidaklah negeri menjadi sempit lantaran banyak penghuninya. Walakin ahlaqar rijal tadiqu, tetapi akhlak masyarakatlah yang membuatnya sempit. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, idza lam tattasi ahlaku qaumin tadiku bihim fasihatul biladi. Bila akhlak manusia tidak menjadi lapang, maka negeri yang luas akan menjadi sempit. Wa qala amirus syu'ara, berkata pula seorang penyair yang masyhur, yang kesohor, Syauqi, yang bernama Imam Syauqi, ya.
Wa innamal umamul ahlaku ma bakiyat fa in humuda wa min humuda habat ahlakuhum dahabu. Wa innamal umamul ahlakul ma bakiyat fa in humu dahabat ahlakuhum dahabu. Bangsa-bangsa tetap hidup selama mereka berakhlak. Bila akhlak mereka lenyap, maka mereka pun akan binasa. Wa in humu dahabat ahlakuhum dahabu. Wa qala aidan, berkata pula, walaysa bi'amirin bunyanu qaumin idza kanat nufusuhum kharaba walaysa bi'amirin bunyanu qaumin idza kanat nufusuhum kharaba. Tidaklah makmur bangunan suatu kaum apabila jiwa mereka roboh. Nah, inilah diantaranya anak-anakku kaitannya dengan masalah kemuliaan akhlak, di mana ketika seseorang berakhlak mulia, akhlak yang baik, maka kemanapun dia pun akan senantiasa mendapati teman dan kawan, senantiasa akan dikasihi dan disayangi. Tapi sebaliknya, ketika akhlaknya buruk, maka dunia yang luas pun akan menjadi sempit. Baik, berikutnya. Sabi'an fa'ahrisi goyatal hirsi ala tisabil akhlaqil hasanati. Maka ya, bersungguh-sungguhlah untuk menghasilkan akhlak yang baik. Fa'ahrisi goyatal hirsi ala tisabil akhlaqil hasanati. Untuk berakhlak yang baik. Untuk supaya apa? Litas adi biha fid dunya wal akhirah. Agar supaya engkau bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis baginda Rasul mengatakan, inna hadhil akhlaqa minallahi. Sesungguhnya akhlak itu akhlak ini berasal dari Allah. Inna hadhil akhlaqa minallah. Faman aradallahu bihi khairan. Faman aradallahu bihi khairan sanahahu hulukan hasanan. Barang sesungguhnya akhlak ini berasal dari Allah, maka siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah mengaruniakan akhlak yang baik. Waman arada su'an manahahu hulukan sayyi'an. Dan siapa yang Allah menghendaki keburukan baginya, maka Allah berikan kepadanya akhlak yang buruk. Jadi naudzubillah kalau kita dalam kehidupan kita punya akhlak yang buruk. Wa qala sa'irun Nil Hafid Ibrahim, berkata penyair Mesir yaitu bernama Hafid Ibrahim. Di Syairun Nil, dia dikenal sebagai syair di Sungai Nil. Artinya Sungai Nil itu ada di Mesir. Ya. Jadi bernama siapa? Hafid Ibrahim. Apa kata beliau? Fa'ida urzikta khaliqatan mahmudatan faqadistofaka muqassimul arzaqi. Bila engkau dikaruniai akhlak terpuji, maka pembagi rizki telah memilihmu. Pannasu hada hadzuhu malun wada ilmun wadaka
makarimul akhlak. Manusia ini ada yang berharta dan ada yang berilmu, serta ada pula yang berakhlak mulia. Anak-anakku, selanjutnya ya, saminan yang ke-8, wa'tani bitahdibi akhlakiki. Perhatikanlah pendidikan akhlakmu. Aksara mimma ta'tanina bitahsilil ulum wal ma'arif. Ya. Jadi perhatikanlah pendidikan akhlakmu lebih banyak daripada perhatianmu untuk mendapati ilmu pengetahuan. Ya. Karena al-adab fauqal ilmi, yang namanya akhlak itu di atas ilmu. Ya. Wa fil hadisi, di dalam hadis, inna asaddan nasi adaban yaumal qiyamati, sesungguhnya sesungguhnya manusia yang paling keras akhlak siksanya di hari kiamat nanti, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat nanti, alimun lam yanfa'uhu Allahu biilmihi. Alimun, seorang yang berilmu, ya, yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Na'udzubillah, anak-anakku. Ya. Dia punya ilmu tapi tidak diberi manfaat oleh Allah dari ilmunya itu. Maka dia itu termasuk orang yang asyadun nas adaban yaumal qiyamah. Paling keras siksaannya di hari kiamat. Wa qala Zaim Misra Sabiq Sa'ad Zuglula Basha, ya. Ada gunanya juga, ada presiden Mesir bernama Sa'ad Zaglul Pasha. Di Zaim Misra As-Sabiq, dulu ada namanya presiden Mesir itu bernama siapa? Zuglul Basha, yaitu Zaglul Pasha. Sa'ad Zuglul Pasha. Nahnu, kata beliau, lasna muhtajina ila katsirin minal ilmi. Nahnu lasna muhtajina ila katsirin minal ilmi. Kami tidak memerlukan banyak ilmu. Walakinna muhtajuna ila katsirin minal akhlaqil fadilah. Tetapi membutuhkan banyak akhlak mulia. Yang ke-9, wa mada yanfa'uka ilmuka wasar watuki. Wa mada yanfa'uki ilmuki wasar watuki. Apa gunanya kamu memiliki ilmu, kamu memiliki baju, ya. Au jamalu saubiki, atau bajumu yang bagus. Wa wajhiki ma'akubhi akhlakiki, dan kemudian ke wajahnya yang bagus, tapi dengan kubhi akhlakiki, akhlak yang buruk. Tidak ada yang manfaat apapun. Wasu'i ahdabiki, dan buruk adabmu, tata kramamu. Qala al-mutanabbi, berkata Mutadabbi, wa wajhika ma'a kubhi wa mal husnu fi wajhil fata syarapan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki. Bukanlah seorang rupa pemuda yang bagus merupakan kemuliaan baginya. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki.
bila perbuatan dan akhlaknya tidak baik. Ya. Wa qala Da'bil, berkata Da'bil. Apa kata Da'bil? Wa ma husnul wujuhi lahum bizainin idza kanat khalaikuhum qibaha. Wajah-wajah mereka yang tampan bukanlah kebagusan apabila akhlak mereka buruk. Wa ma husnul wujuh lahum bizainin idza kanat khalaikuhum qibaha. Berikutnya yang ke-10, wa bimada tusarru qulubul aba wal ummahat. Dengan apa kiranya hati ayah dan ibumu itu menjadi bangga terhadap putri-putrinya, minal abna wal banat, terhadap anak-anaknya. Dengan apa mereka akan bahagia? Hati mereka bahagia, hati mereka bergembira, hati mereka senang. Hal bikasrotil ma'lumat, apakah karena ilmunya, pengetahuannya yang banyak? Wattawassu'i fi ma'rifatil lughat, atau juga punya kemampuan berbahasa yang banyak. Wa anwa'it tatrizi wa pununil khiyatat, atau juga terampilnya dengan berbagai macam sulaman dan kepandaiannya menjahit. Ma'a fasadil akhlak, dengan kerusakan akhlak, wal adat, dan kebiasaan, wa idoatis sholawat, dan meniadakan sholat, wal wajibat, dan kewajiban-kewajiban. Jadi apakah karena luasnya pengetahuan dan bahasa yang beragam, atau terampilnya berbagai macam sulaman serta kepandaian menjahit, walau kalau akhlak dan adat kebiasaannya rusak dan suka menyia-nyiakan sholat dan kewajiban-kewajiban? Kalah. Tentu sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, awwala ma yukirru uyunahum wa yusliju sudurahum, sesungguhnya yang pertama kali menyenangkan mereka dan yusliju sudurahum, menyejukkan hati mereka, au ayyarau banatihim mutamassikati biddin, mereka melihat putri-putri mereka berpegang kepada agama. Ta'iatin mungqadatin, taat dan tunduk kepada Tuhan mereka. Ya'rifuna rabbahum, mereka mengenal Tuhan mereka. Ya'rifna rabbahunna, wa ya'rifna huquqal abuwati wal umumati, dia mengenal hak ayah dan ibunya, wal insaniyati, dan hak anak-anaknya, wa yakuhna biwajibatihinna, dan dia paham kewajiban-kewajibannya, nahwa kulli ahadin, kepada setiap seseorang. Wa yastati'na ayyanfa'na anfusahunna, dan dia mampu memanfaatkan dirinya, qabla ahlihinna, kepada keluarganya, wa qaumihinna, dan masyarakatnya,
summa tabtahiju nupusal aba ba'da dalika. Kemudian itu akan apa? Orang gembira ketika mereka melihat mereka semua. Biru yati paladati akbadihim muta'allimatin musaqqafatin. Jadi mereka jalankan kewajibannya terhadap setiap orang, dapat memberi manfaat kepada diri mereka sebelum keluarga dan bangsa mereka. Kemudian mereka orang tua pun merasa gembira dengan melihat darah daging mereka terpelajar dan berpendidikan. Akbadihim muta'allimat musaqqafat, berperadaban. Yafhamna umurad dunya wadin, dia paham, mengerti urusan agama dan urusan dunia dan urusan agama. Fa'awidi nafsaki al-akhlaqal hasanata. Maka biasakanlah, wahai anakku, dengan akhlak yang baik. Min ma'sigoriki, dari masa kecilmu. Litakuna sajiyatan wa tabi'atan laki fi kibariki. Supaya menjadi watak dan tabiat di masa tua nanti. Kama qala Hakim, bagaimana berkata orang bijak, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan sifat tertentu di masa muda, ia pun akan membawa sifat itu di masa tua. Wa amma idza ahmalti nafsaki, apabila engkau abaikan dirimu, wattaba'ti hawaha, dan engkau mengikuti hawa nafsumu, wattaba'ti hawaha hatta i'tadatil ahlaqar radi'ata, maka sampai kamu terbiasa dengan akhlak yang buruk, ar-radi'ah, faminas su'bi jiddan, maka itu menjadi sangat sulit antuk balat tahdib bi halatil kibar, untuk menerima pendidikan di masa sudah dewasa. Paminal ana riyadatul harmi. Suatu yang sangat melelahkan melatih orang yang sudah tua. Al-harim. Wa minat ta'dib tahdibud dini. Jadi merupakan penyiksaan apabila mendidik seekor serigala. Wa qala al-Imam al-Busiri rahimahullahu, berkata Imam Busiri, apa kata beliau? Wan nafsu katibli intuh milhu syabba ala hubbir rada wa intaf timhu yanfatim. Nafsu itu, wan nafsu katibli, seperti anak bayi, intuh milhu syabba ala hubbir rada wa intaf timhu yanfatim. Yang bila engkau biarkan akan terbiasa suka menyusu, dan jika kau sapih maka ia pun berhenti menyusu. Sani Asar yang ke-12. Wahada, inilah anak-anakku, uqaddimu ilaiki, aku persembahkan untukmu, al-juz'us salis, juz yang ketiga, min kitabil akhlaq lil banat, dari kitab bimbingan akhlak bagi anak perempuan. Rojian fiki, aku berharap kepadamu, husna iqbali alama ala muta'alaatihi, maka semoga mendapatkan
sambutan yang baik, ya. Berharap mendapatkan sambutan yang baik untuk apa? Suka membacanya. Wasidqa azimatin alal amal, dan juga memiliki niat yang tulus untuk mengamalkan di dalam bima fihi, ya, dari apa yang di dalamnya. Kama sona tidalika bijuz iyatil bija juz'aihi al awal wasani, sebagaimana yang kau telah belajar dan mengamalkan di juz yang kedua dan yang pertama dan yang kedua. Wadidalika, maka dengan hal itu, wabidaliki insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah menghendaki, yatahaddabu hulukuki, ya, akhlakmu akan menjadi baik. Wa yatibu aisuki, dan juga hidupmu akan menjadi baik. Watas lamina min fitaniz zaman, maka kamu akan selamat dari fitnah-fitnah zaman. Wa a'wani syaiton, ya, dan juga tentu dari gangguan-gangguan setan, ya, dari tentara-tentara setan. Watanalina ridor rahman wallahul musta'an, dan engkau akan mendapatkan ridho ar-rahman, Tuhan yang maha pengasih, wallahul musta'an, Allah lah, ya, tempat kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ini menjadi modal awal berikutnya untuk kita mampu melaksanakan, mencontoh, mentauladani, mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah, in ahsan kalami paminallah, wa in asa'a pamin du'fi nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.